Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudara dimanapun kita berada pada saat ini. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita berjumpa lagi lewat Renungan Harian Toraya, edisi Selasa 22 November 2022. Kita akan memulai kehidupan kita di hari yang baru ini. Sebelum kita menjalani hidup ini yang dikaruniakan oleh Tuhan, mari kita sejenak bersekutu, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu pada pagi yang indah ini. Kami berseru Tuhan, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk memahami firman-Mu pada saat ini. Bahkan kami juga dimampukan untuk menerjemahkannya di dalam sepanjang kehidupan kami. Allah Bapa di dalam sorga, bersabdalah kepada kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bacaan firman Tuhan pada saat ini dari Yesaya 33 ayat 17 sampai dengan 24. Ayat yang ke-20 saya akan bacakan. Firman Tuhan berbunyi, "Pandanglah Sion, kota pertemuan raya kita. Matamu akan melihat Yerusalem, tempat kediaman yang aman, kemah yang tidak berpindah-pindah, yang patoknya tidak dicabut untuk seterusnya, dan semua talinya tidak akan putus." Amin, firman Tuhan. Tema kita, berjalan menuju Yerusalem. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, bagi orang yang sedang berada dalam pergumulan, tentu berita sukacita adalah sesuatu yang diharapkan. Demikian bagi orang yang sedang mengalami penderitaan karena penjajahan, tentu kabar tentang pembebasan akan menjadi berita sukacita yang ditunggu-tunggu. Demikian pula yang dialami oleh bangsa Israel yang sedang berada di pembuangan. Mereka menanti berita mulainya perjalanan mereka menuju Yerusalem. Nah, saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, bangsa pilihan Tuhan, bangsa Israel mengalami masa sulit ketika berada di pembuangan. Betapa tidak, mereka tidak hanya dikuasai oleh bangsa lain, tetapi juga dibuang ke negeri lain. Kepedihan bertambah ketika mereka tidak lagi berada di tanah perjanjian, kampung halaman mereka, Yerusalem. Namun Tuhan tidak meninggalkan mereka dalam kepedihan dan penderitaan yang mereka alami. Tuhan menyampaikan berita pengharapan melalui Nabi Yesaya untuk menguatkan iman bangsa Israel agar tidak putus asa dan menyerah. Tuhan akan menyatakan penghukuman kepada bangsa-bangsa lain yang menyakiti mereka, dan bangsa Israel akan dibebaskan. Yesaya menyerukan berita sukacita itu. Pandanglah Sion dan lihatlah Yerusalem. Mereka akan segera berjalan dari pembuangan menuju Yerusalem, kampung halaman mereka. Kota tempat mereka akan hidup nyaman, tidak berpindah-pindah dan tidak akan dikuasai oleh bangsa lain. Berita itu menjadi penguatan bagi mereka yang sedang mengalami pergumulan. Saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, kita juga mungkin sedang mengalami pergumulan seperti yang dialami oleh bangsa Israel di pembuangan. Tetapi Tuhan tidak meninggalkan kita, melainkan memberikan pengharapan bagi kita bahwa Tuhan akan menuntun kita berjalan keluar dari masalah yang sedang kita alami. Terpuji nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu pada pagi yang indah ini. Tak
berkesudahan kasih dan kemurahan yang Engkau terus nyatakan di dalam sepanjang kehidupan kami Tuhan. Waktu yang begitu indah Engkau anugerahkan kepada kami untuk mendengarkan firman-Mu. Dan kami diajarkan Tuhan untuk tetap setia, menyatakan kebenaran firman-Mu di tengah-tengah kehidupan ini. Dan meyakini bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami dalam kehidupan yang Engkau karuniakan kepada kami Tuhan. Engkau akan selalu menopang dan menyertai kami dan memberikan kekuatan kepada kami untuk menjalani hidup ini. Allah Bapa di dalam sorga, seluruh kehidupan kami hari ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ampunkan salah dan dosa kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami datang berseru kepadamu. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.